Lihat asinan begini, pasti air liur naik turun kan? Apalagi sampai ngebayangin rasa asam manis si kuah asinan saat masuk ke mulut. Wih, makin mengalir deras deh itu encasnya. Jajanan asinan, baik buah maupun sayuran, memang disajikan dengan bumbu kuah cuka bercita rasa asam, manis, dan pedas. Disajikan dengan taburan kacang tanah goreng dan kerupuk mie kuning, pasti semakin maknyus rasanya. Nah, yang bikin bingung tentu keberadaan kerupuk kuning pada asinan Bogor ataupun asinan Betawi. Meski seringkali dijumpai kerupuk kuning yang tak renyah, keras, bahkan tak bisa dimakan, tapi selalu kerupuk jenis inilah yang berjodoh dengan asinan. Jadi penasaran kan sama si kerupuk kuning? Jawabannya tentu di Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Lebih seger, lebih renyah gitu, gurih banget deh Kak, jadi perpaduannya enak banget jadinya. Karena enak, udah gitu juga ada gurih-gurihnya gitu loh, mantap pokoknya, iya. Gak susah berburu kerupuk legendaris ini. Pasalnya salah satu produsennya adalah pengrajin kerupuk rumahan yang ada di Kaum Panda, Kelurahan Karadenan, Kabupaten Bogor. Penduduk kampung ini sudah menjadi produsen kerupuk sejak puluhan tahun lalu. Bahkan kerupuk pun menjadi usaha turun-temurun. Salah satunya pengusahanya adalah Pak Amir. Lelaki ini sudah menggeluti kerupuk kuning lebih 15 tahun lamanya. Bahan baku cuma tepung tapioka ya. Tepung tapioka. Udah itu aja bahannya. Tambahan bumbu cuma garam aja. Pewarna kuning saya pakai pewarna makanan yang itu. Udah ada itulah istilahnya diizin dari BPOM. Kerupuk ternyata sudah menjadi makanan pendamping masyarakat Nusantara sejak abad 10 sebelum Masehi. Dan kini meski zaman sudah modern, masih banyak para produsen kerupuk yang menggunakan alat-alat tradisional. Seperti yang digunakan Pak Amir untuk membuat kerupuk kuningnya. Proses pembuatan kerupuk sendiri dimulai dengan mengadon tepung, garam, dan pewarna hingga kalis. Hingga mencapai kekerasan tertentu, adonan lalu dimasukkan ke dalam mesin penggiling hingga berbentuk panjang seperti mie. Kerupuk mentah diperoleh dengan membuat lingkaran-lingkaran tak beraturan dari adonan mie. Sedikit demi sedikit hingga terbentuk pola lingkaran penuh di atas piring bulat berukuran kecil. Untuk mencetak adonan kerupuk, Pak Amir mempekerjakan para ibu-ibu yang tinggal di sekitar rumahnya. Dengan begini, usaha kerupuk Pak Amir berkontribusi membuka lapangan pekerjaan pada warga sekitar. Adonan di atas piring ini lalu dikukus selama 15 hingga 20 menit dengan menggunakan alat pengukus tradisional. Setelah dikukus, adonan dijemur kurang lebih selama 5 jam di bawah sinar matahari hingga diperoleh kerupuk kuning mentah yang siap goreng. Sebenarnya pengeringan bisa menggunakan oven, namun hasil kerupuk tidak bisa mengembang sempurna bila digoreng nanti. Produksi kerupuk kuning Pak Amir ini dipasarkan ke wilayah di sekitar Jabodetabek. Sehari paling ini cuma sedikit sih, cuma berapa 200 kiloan. Saya itu jualnya saya mentah. Ini per bal, jadi jualnya per bal. Satu bal itu ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo. 1 kilo hampir 30 sampai 28 biji keping ya. Kerupuk kuning saat ini tak hanya menjadi pelengkap di hidangan asinan saja. Renyahnya kerupuk membuatnya cocok menjadi teman menyantap berbagai jenis makanan lainnya. Tak jarang kita dapati kerupuk kuning menjadi teman saat menyantap rujak ataupun dicocol langsung dengan bumbu kacang. Kerupuk kuning sendiri sudah berasa asin dan gurih. Ya kalau kebanyakan kalau cuaca mendung terus ya kebanyakan libur. Soalnya kan pakai oven kurang bagus juga di oven. Jadi ya banyak libur kalau musim hujannya. Diliburin. Berarti nggak produksi? Nggak produksi, iya paling satu hari nanti nunggu yang produksi ini kering baru bikin lagi gitu.
Kampung Kerupuk tak hanya memproduksi kerupuk kuning, juga ada kerupuk merah yang tak kalah menarik. Secara proses pembuatannya pun tak jauh berbeda dengan kerupuk kuning, bahan dasarnya pun sama, hanya pewarnanya saja yang berbeda. Walaupun kerupuk kuning jauh lebih tersohor dibandingkan kerupuk merah, tetapi kerupuk merah tetap ada peminatnya. Kalau yang biasanya sih kalau yang kerupuk merah ini masuknya buat ke tempat Padang, sama ketoprak, asinan Bogor, ya sama yang lain lah. Meski berbahan yang sama, proses pembuatan kerupuk merah berbeda dengan kerupuk kuning. Jika adonan kerupuk kuning langsung dicetak, dikukus, dan dijemur, maka adonan kerupuk merah langsung dikukus dan didiamkan terlebih dahulu kurang lebih 3-4 hari. Ya didiamin dulu supaya keras, jadi biar bisa dihiris, diserut. Ya, nah udah gitu kan kalau umpamanya langsung diserut kan nggak bisa, masih lembek. Ya jadi nunggu keras dulu tuh, prosesnya 4 hari. Sudutan kerupuk merah selanjutnya dijemur selama 4-5 jam di bawah sinar matahari. Dalam sehari, pengrajin kerupuk merah mampu memproduksi sekitar 100 kilo kerupuk mentah. Semuanya dijual ke pengepul di pasar-pasar tradisional di sekitar Jabodetabek. Satu karung atau satu bal kerupuk merah dijual pengrajin sekitar 40 sampai 50 ribu rupiah. Ya dijualnya per kilo. Iya, per kilo. Kalau di pasarnya bisa diecer, kalau dari sini mah per bal. Sayangnya tidak ada catatan yang pasti tentang asal-muasal kerupuk mie ini. Beberapa pendapat menyebutkan kerupuk kuning muncul setelah populernya mie yang diperkenalkan pedagang Tionghoa di abad ke-17. 300 tahun kemudian, pengusaha Tionghoa mulai membuka produksi mie dengan skala besar. Dengan bahan yang sama, yakni tapioka alias aci, masyarakat Nusantara mulai menciptakan bentuk mie yang digoreng, yakni kerupuk kuning pada awal abad ke-20. Pasalnya, tepung yang terbuat dari singkong ini memang sudah sangat akrab dengan kehidupan di tanah air, terutama di masa penjajahan. Saat itu, masyarakat terpaksa memanfaatkan kerupuk sebagai bahan pangan pokok karena wilayah tersebut mengalami defisit pangan akibat perang dan tanam paksa. Tepung singkong yang melimpah pun diolah untuk dimanfaatkan sebagai kerupuk dan dijadikan lauk pendamping nasi. Pasalnya, bahan makanan seperti daging sangat minim dan juga sangat mahal. Kegemaran mengkonsumsi kerupuk tak hanya sebuah kebiasaan di masyarakat yang selalu ingin adanya sensasi kriuk dan crunchy di mulut. Di samping sensasi ini, ternyata kerupuk pun dapat berguna membantu meredakan rasa pedas di mulut. Semuanya berkat kandungan minyak dalam kerupuk yang akan melumasi sekaligus menetralisir rasa pedas pada mulut. Ini pula yang menjadi salah satu alasan mengapa kerupuk kuning berjodoh mendampingi asinan. Namun kerupuk kuning dan kerupuk-kerupuk lainnya tak cuma mengandung kenikmatan, tapi juga sisi buruk yang menyertai. Pertama, kerupuk berbahan tepung tentu memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Karenanya, konsumsi kerupuk tak disarankan bagi orang-orang yang sedang menurunkan berat badan. Kedua, meskipun gurih dan nikmat, kerupuk mie kuning terkenal tinggi kalori dan memiliki kandungan lemak jenuh yang juga tinggi. Sebuah kerupuk mie kuning saja diketahui mengandung sebesar 120 kilokalori. Ketiga, kerupuk rentan terhadap penggunaan bahan-bahan yang berbahaya seperti pewarna non-makanan, penggunaan boraks, serta bahan-bahan kimia lainnya untuk mempengaruhi rasa dan warna. Begitu pula dengan masa kadaluarsa kerupuk tradisional yang seringkali diabaikan. Umur simpan kerupuk mentah yang dikemas dalam plastik yang aman diperkirakan kurang lebih 300 hari atau setara 10 bulan.